خيرا وشرا ومغفرا درجة الذين أنفعنا ويعين علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم والآخرة أزكني حالا من شرور وسلم الصالح سيدنا في الأمام سيئة الفاتحة. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستغفر ربنا نستغفر ولا نغفر يا رجاء الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي وخليل أمي والبتول الخزي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بالهاشم عدنان وقائم بالعباد سراء. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama memuliakan kami hormati bapak-bapak, ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik, inayahnya sehingga kita kembali dapat berkumpul untuk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, niat yang amat mulia dalam rangka kita mengkaji bersama-sama mengambil daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga yaumil qiyamah.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian kita tentang apa-apa yang Allah muliakan daripada umat ini, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu apa-apa daripada informasi yang amat mulia yang Allah beritahukan kepada umat ini tentang perkara haud, telaga, wal mizan, was sirat, mimma lam yufassal di umatin sabiqah. Dan yang mana perkara-perkara ini belum pernah Allah jelaskan secara rinci terhadap umat-umat sebelum umat kita ini, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al-haud, ulangi sedikit. Adapun haud, telaga itu yaitu fahuwa tawilun jiddan. Ukurannya itu kemarin sangat-sangat panjang. Masafah qutunihi nahwu sayri syahrin bi markabil muslimin. Panjangnya itu, jarak panjangnya itu seperti perjalanan orang melakukan perjalanan selama 1 bulan dengan menggunakan kendaraan yang super cepat. 1 bulan menggunakan kendaraan yang super cepat, artinya sangat panjang. Haul telaga ini ukurannya. Wa nawahihi, sisi-sisinya kanan dan kirinya itu wasi'atun mutasawwiyah, juga amat luas. Atyabu rihan minal miski, yang mana wanginya itu lebih harum daripada aroma kasturi. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyadu minal laban, lebih putih, lebih jernih daripada air susu biasa. Haud ini. Wa abradu minal thalji, lebih dingin daripada air es, air salju. Maksudnya dingin segar maksudnya. Lain dingin pada kalau dingin tidak mau minum. Maksudnya segar maksudnya. Lebih nikmat daripada es yang diminum seseorang tatkala siang-siang sedang kehausan. Ada yang segar-segar, nah ini lebih segar dari itu. Man syariba minhu syarbatan lam yatma ba'daha abadan. Siapa yang minum 1 teguk aja setelah minum air telaga ini, maka tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Walau yusawwada wajh, dan tidak akan menghitam wajahnya, sinar. Yajri fihi bizaban yamuddani minal jannah, mengalir 2 pancaran di telaga itu, yang mana 2 pancaran tersebut berawal mengalir daripada syurga. Ahaduhuma min dhahabin wal akhar min waraj. 2 pancuran itu salah satunya terbuat daripada emas dan salah satunya lagi terbuat daripada perak. Wa aqwaduhu ada nujubis sama, dan gelas-gelasnya yang tersedia itu seperti bilangan bintang-bintang di langit. Jadi amat sangat banyak, luar biasa haud ini, telaga ini nanti hari kiamat. Wa ahluhu, ini yang penting, siapa yang berhak nanti mendapatkan nikmat telaga ini, haud, yaitu man tamassaka bi syari'ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam yubaddiluhu wa lam yughayyiruhu wa man lam yattakhidh aqidatan ghayra ma'alihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Orang-orang yang berhak menghampiri dan menikmati nikmatnya telaga ini, yaitu orang-orang yang selama hidupnya di dunia tamassaka, berpegang teguh, artinya menjadikan sebagai pedoman hidup, kamus kehidupannya. Apa itu? Syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam, beserta ajaran-ajaran yang diperoleh bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mengganti-ganti, ya.
ada berubah-ubah. Kalau ada kepentingan sesuatu yang lain hal diubah hukumnya. Ada berprinsip berpegang teguh, tidak peduli apa yang orang katakan, selama itu sesuai dengan prinsip agama syariat Islam, maka ia jalan. Nah, orang-orang seperti ini itulah yang berhak mendapatkan nikmat yang amat besar, yang amat agung daripada telaga haram nanti pada hari kiamat. Kemudian dia tidak berkeyakinan kecuali keyakinannya yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Amma man ghayyara aw badala, orang-orang yang ketika di dunia itu dia berubah-ubah, mengganti akan hukum Allah yang asalnya halal diharamkan, yang asalnya haram dihalalkan, yang kada boleh aja ada bapak. Nah, fa innahu yutradu anhu, maka orang yang seperti ini akan diusir, tidak diberikan hak untuk mendatangi telaga haram. Apalagi minum yang mendatanginya tidak bisa. Kalau murtad seperti orang-orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam, Alhamdulillah taala, dan melindungi dari kemurtadan. Wal mukhalif li jamaah minal muslimin kal khawarij, seperti orang-orang yang memecah belah, seperti orang-orang khawarij. Orang khawarij ini orang-orang yang kelompok-kelompok yang mengkafirkan orang-orang selain daripada kelompok mereka. Jadi ada orang yang ada sepemahaman, kafir, syirik dan seterusnya. Ini orang-orang khawarij. Warrawafid, orang-orang yang mereka mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Orang Rafidhah, mereka banyak mencaci daripada para sahabat Rasulullah SAW. Ini termasuk orang-orang yang akan tidak mendapatkan nikmat Allah dalam pada hari kiamat. Wal Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok yang mereka ini banyak melakukan penyimpangan, utamanya pada hal akidah, ketauhidan. Mereka menyimpang kelompok Mu'tazilah ini. Yang penting kita belajar meyakini akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa juga kita mengikuti imam daripada tauhid ini. Di antaranya Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sudah dirumuskan oleh para ulama akidah kita. Kita meyakini 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil, satu yang boleh yang jelas. Nah, itu diantaranya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Kemudian wal Allah al-jahilin, orang yang zalim, wal mu'lim bil kabair. Ini penting juga. Orang yang tidak akan mendapatkan nikmat haul pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang mu'lim bil kabair. Orang-orang yang terang-terangan dengan ketika mengerjakan dosa-dosa besar. Terang-terangan melakukan dosa ini bukan jujur, bukan supaya kada dikatakan munafik, jadi terang-terangan aja. Tidak benar, bukan ajaran syariat Islam, bukan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Adapun kita disuruh untuk apa? Tahu diri, ya kan? Sumpah, malu kita. Tahu yang isi dosa, tahu yang banyak isi dosa, tapi ditutupi, dan itu yang benar. Bukan supaya dikatakan jujur lalu diungkap di hadapan orang banyak. Lakukan dosa besar. Al-mustakhif bil ma'asi, kemudian juga orang yang menganggap enteng akan dosa-dosa. Ini bahaya juga, menampakkan dosa besar kemudian dientengkan pulang kemaksiatan dosa-dosa enteng. Apa aja, tenang aja, masih banyak pahala menutupi. Hati-hati, kalimat-kalimat seperti ini berbahaya. Khawatirnya termasuk orang yang mengentengkan akan dosa. Bagi dosa-dosa besar
orang masih dia menutupi aja pada Allah belum tentu. Kada tahu kita takarannya, kada tahu. Maka jangan kita entengkan dosa itu. Dosa kecil apalagi dosa besar, termasuk dosa riba, menggunjing orang lain dosa besar. Yang dianggap enteng, tenang aja, masih ada pahala nanti, masih ada pahala salawat, masih ada pahala salat berjemaah. Siapa tahu habis, ada bayu menutupi. Nah, kita jangan pernah mengentengkan dosa itu walaupun kecil. Membawa tagawi juga kata kelalaian kita, kebodohan kita, kelemahan kita, kehilangan kita. Cepat-cepat kita minta ampun betul. Jadi jangan pernah menganggap enteng akan yang namanya dosa itu. Wa ahli wal bid'ah wal kufar, orang yang tidak akan mendapatkan nikmat telaga itu di antaranya orang yang sesat, orang ahli bid'ah dan orang kufar, orang kafir. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalun nasi burudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hawdi yantadhiru man yaridu alaihi min al-ummah. Dan orang-orang rombongan yang pertama kali mendatangi telaga Haud itu adalah orang-orang kaum muhajirin. Fuqara'nya kaum muhajirin. Sahabatnya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Dan Rasul saat itu sudah menunggu, sudah yang takdir, sudah menunggu di sisi telaga itu, menunggu orang-orang yang datang daripada umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kelompok-kelompok yang awal-awal datang mendatangi telaga yang ditunggu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, keluarga kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wa amal mizan. Kedua, mizan. Apa itu mizan? Mizan itu adalah khalqun azim min khalqillah. Law wuzinat fi samawat wal ardu la wasi'at. Mizan itu termasuk salah satu ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Jika timbang di atasnya langit dan bumi itu la wasi'at, muat, mencukupi. Saking kenalnya mizan, langit dan bumi aja diangkat di atasnya mizan, dua timbang antara dua derajat itu mencukupi. Ya, bahkan masih muat. Bihi malakun muwakkalun. Di situ di sisi mizan itu ada malaikat kaitan. Ya Allah utusi, Allah tugasi menjaganya. Fa idza ji'a bi Adam waqafa baina kiffatayil mizan. Fa idza taqala mizanuhu nada dzalikal malak bi sautin yasmi'ul khalaiq. Jadi ketika didatangkan seorang anak manusia, maka malaikat itu akan berdiri di antara dua daun timbangan, di antara dua derajat. Jikalau berat mantap amal kebaikannya, ya kan, maka akan menyeru si malaikat ini dengan suara yang akan didengar oleh makhluk-makhluk yang ada pada saat itu. Apa itu? Kata si malaikat, sa'ida fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Jika berat timbangan kebaikannya, mantap kebaikan amalnya itu, maka malaikat itu akan mengatakan sa'ida fulan, amat sangat beruntunglah si fulan ini dengan kebahagiaan, keberuntungan yang tidak akan dia pernah celaka setelahnya untuk selama-lamanya. Ya, amat sangat beruntung kalau berat timbangannya di dunia, di akhirat tetap kalah ditimbang amal kebaikannya. Makanya di antaranya itu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Ada dua kalimat yang mana jikalau
ditimbang itu amat sangat berat ya. Dua kalimat ini ringan di lisan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, ringan saja di mulut kita, tapi thaqilatani fil mizan, tapi amat sangat berat ketika diamal timbangannya. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini amat sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan aja, siapa orang yang bisa mengucapkan itu. Tapi dua kalimat ini akan mantap dan timbangannya kelak di yaumil mizan. Sebaliknya, wa in khafa mizanuhu nada dzalikal bisawbil ismil khalaq. Jika timbangan itu ringan, ya kan, amal kebaikan ini derajatnya kita ini lebih identik dengan orang-orang yang kehidupannya itu diisi dengan kesyirikan dan kekufuran, maka akan menyeru si malaikat itu, syaqiya fulan syaqawatan la yasma'u ba'daha abada. Amat sangat celaka si fulan, yang mana setelah celaka ini dia tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Itu orang ringan timbangannya, kebaikannya itu derajatnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sirat. Apa itu sirat? Bahwa jisrun mawjudun ala matni jahannam. Itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Arabu minasy'a'ar. Sirat ini dia itu teksturnya lebih halus daripada rambut kita. Rambut kita ini kan sudah tipis, halus sudah. Nah, sirat ini lebih halus lagi daripada rambut, helaian rambut kita. Wa ahaddu minas sayfi, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada mata pedang, ya kan? Mudhadatun mazadatun ay muslimatun alaihi kalali. Kemudian sirat ini dia licin dan dapat menggelincirkan orang yang menjalani di atasnya. Dan alaihi kalali ay khatatif min hadid min nari ikhtatu biha mustakun yahwi biha wa masawu. Kemudian di bawah-bawah as-sirat ini ada semacam kain min hadid dari besi, yang mana dia akan menancapkan, menangkap orang-orang yang melewati di atasnya, sehingga dia akan terjatuh dan tersungkur ke neraka jahanam. Ya Allah, sudah tipis, halus, ya kan, tajam. Kemudian ada yang menarik apa? Karena ditarik pun gugur sudah orang itu. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang yamurru kal barqi fala yanshab. Orang-orang yang melewati jembatan sirat itu dengan secepat kilat dan tidak akan berhenti sampai ke ujungnya. Selamat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya kan? Di antara amalan itu apa? Di antaranya kalimat-kalimat, 4 kalimat yang kita ucapkan usai salat subuh dan salat maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban syarikan, la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Dibaca 4 kali. Dalam riwayat ayat itu ada pakai la ma'budu siwa. Berarti langsung asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban syarikan, wa nahnu lahu muslimun. Dibaca 4 kali usai salat maghrib dan salat subuh. Itu di antara 4 kalimat yang akan menjadikan seorang selamat tatkala melewati jembatan siratal mustaqim. Sebutkan dalam kitab Taqrirus Sadidah itu, jembatan sirat itu akan dibuat menjadi 1 dirabah, 1 hasta, jadi handap
cepat kita masuk melewati jembatan sirat itu. Nah, kemudian ada juga yang melewati itu dengan seperti kardi, seperti hembusan angin, cepat juga. Kajaril fars, ada juga yang seperti larian kuda. Summa karamil rajul, seperti jalan cepatnya karamil rijil, jalan cepat. Summa kamasyir rijil, ada juga seperti jalan biasa. Ada yang maju, ada yang tidak biasa, tapi masih sampai, ya kan? Tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang melewati jembatan sirat seperti sambaran minatnya. Amin ya rabbal alamin. Waqad taqarat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an-nar fabakat. Disungguh telah menyebutkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara api neraka ini. Fabakat, kemudian menangis beliau. Sayyidah Aisyah menangis tatkala menyebutkan tentang perkara api neraka itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Ma yukiki?" Apa yang membuat kau menangis? Faqala, kata Sayyidah Aisyah, "Dzakartun nar." Apa itu? Aku ini ingat perkara neraka. Kemudian menangis, kata Sayyidah Aisyah. "Fatadkurun ahadikum yawmal qiyamah." Kata Sayyidah Aisyah, "Apa kamu ingat wahai Rasulullah akan keluarga nanti pada hari kiamat?" Rasulullah SAW menjelaskan, apa kata Rasul? Fa'amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada pada 3 tempat orang itu tidak akan bisa mengingat satu orang dengan orang yang lain. Kapan itu? Indal mizan, ketika menghadapi timbangan mizan. Hatta ya'lima ayakhifu mizanu afaqul, sampai dia mengetahui apakah berat timbangannya atau ringan. Wa 'inda tatayyuri suhuf hatta ya'lama aina yaqa kitabuhu fi yaminihi aw am wara'a dhahri. Kemudian tatkala seorang itu mendapatkan buku catatan amalnya, apakah dari sebelah kanan diberikan atau dari belakangnya. Wa 'inda sirat, dan kemudian tatkala orang itu menghadapi jembatan sirat itu, idza wudi'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Apabila dia diletakkan di atas tadi jembatan sirat itu, apakah dia dapat melewatinya atau tidak? Jadi amal kita yang akan menentukan. Tapi hadis ini hadis yang berbicara secara umum, ya kan? Berbicara secara umum. Apakah Rasul nanti benar-benar kalau mau memberikan bantuan, memberikan syafaat? Ini akan dikhususkan dengan hadis yang berikutnya. Waqad sa'ala Anas, di suatu ketika sahabat Anas radhiyallahu anhu itu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Ana fa'ilun insyaallah. Ya, insyaallah Rasul aku akan melakukannya. Yaqul Anas, kata Anas, fa'aina atubu, di mana wahai Rasul aku mencari murati pada hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, awwalu ma tatlubu li Anas, engkau akan mendapati aku itu ketika melewati sirat. Faqala Anas, faqultu fa in lam aqta ala sirat, jika aku tidak mendapati engkau wahai Rasul di sirat itu, maka kata Rasul, fadlubni 'inda mizan, maka engkau carilah, dapatilah aku tatkala menghadapi timbangan al-mizan itu. Kemudian kata Anas, fa in lam aqta 'inda mizan, jika aku tidak mendapati engkau di timbangan al-mizan itu, kata Rasul, fadlubni 'inda al-haud, maka engkau akan dapatilah aku di telaga haud itu. Fa inna lam ukhti'u hadhihi al-thalatha mawatin, sesungguhnya aku tidak akan terlepas, tidak mungkin aku tidak berada di 3 tempat ini, di salah satu tempat ini aku akan berada Rasul di tempat-tempat yang 3 ini. Ini hadirnya
mengkhususkan hadis yang sebelumnya yang berbicara secara umum, dan hadis ini yang mentaksis hadis yang sebelumnya tadi yang berbicara secara umum. Semua orang tidak akan mengingat akan orang yang lain di tiga tempat, tetapi Rasulullah SAW akan ingat. Rasulullah SAW akan ingat. Yang mana perkara ini akan disebutkan di bab seterusnya tentang khususnya Nabi kita SAW itu akan memberikan dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, syafaat yang besar yang Rasul berikan pada nanti kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan baca hadisnya di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin ini yang akan sampaikan. Silakan mohon maaf. Kemudian kita kaji pada sebuah kali ini menjadi pengingat kita, menjadi penyadar kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan mohon maaf. Maafnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ala kulli hal wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khairal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله شر ما بعده. اللهم ما اصلح بنا باهلنا بنعمتنا وبأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا